Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, terutama para siswa-siswi SMK YPG Sumedang yang Bapak banggakan dan insya Allah senantiasa Bapak doakan. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengupas tuntas mengenai kenapa kita harus sholat dan berpuasa. Para siswa sekalian, kita selaku muslim, selaku manusia hamba Allah, tentunya harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena status kita adalah makhluk, maka secara otomatis kita harus taat dan patuh kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hidup di alam dunia ini tertera dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, tidak lain mempunyai tugas utama, yaitu liya'budun, artinya ibadah. Ibadah dalam hal ini tentu saja bukan hanya sholat, bukan hanya puasa yang sedang kita lalui, tapi ibadah secara umum dalam konteks ini yaitu melaksanakan segala aktivitas kita pribadi yang sifatnya positif, namun harus didasari ikhlas mengharap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita melaksanakan ibadah saum. Tentunya ibadah saum ini adalah ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, di mana ibadah saum ini pun sudah dilalui dan dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Untuk apa Pak kita melaksanakan ibadah saum? Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menginformasikan bahwa ketika seseorang melaksanakan ibadah saum, maka tidak lain dan tidak bukan kita akan memperoleh derajat la'allakum tattaqun, yaitu derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang jadi pertanyaan, bolehkah Pak kita tidak melaksanakan puasa? Tentu saja boleh. Maka dari karena itu ada beberapa orang yang memang wajib melaksanakan ibadah puasa, dan ada beberapa orang yang memang tentunya tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Namun bagi kalian, Bapak ingatkan, karena kalian sudah mencapai usia akhir balik, sudah mencapai usia balik. Usia balik itu apa, Pak? Usia balik itu usia yang wajib bagi setiap individu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh Allah. Yang jadi pertanyaan, yang jadi masalah, Pak, gimana usia balik itu, berapa ukurannya? Nah, Rasulullah menjelaskan bahwa ada 3 hal yang menjadi ciri-ciri orang balik. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan, yaitu yang pertama seseorang yang umurnya telah menginjak 15 tahun. Jadi bagi kalian yang umurnya sudah 15 tahun atau bahkan sudah lebih, tentunya wajib melaksanakan ibadah sholat dan puasa. Kedua, wal ihtilamu, yaitu mimpi jima. Jima itu apa? Jima itu berhubungan suami, layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan. Mimpi basah lah kalau kalian semua, ya. Walaupun umur kalian baru 11 tahun, 12 tahun, baru 13, 14, belum mencapai 15 tahun, walaupun kalian sudah mengalami hal demikian, tentunya kalian sudah mencapai usia balik. Yang ketiga yaitu wal haid, halangan ataupun haid bagi setiap wanita. Jadi bagi setiap wanita ukurannya ketika umurnya belum mencapai 15 tahun, ketika belum
mimpi basah ataupun wal ihtilam, mimpi hubungan bersuami istri, maka haid menjadi tolak ukur bagi kalian semua untuk mencapai usia balik. Para siswa sekalian yang Bapak banggakan, ketika kalian semua sudah mengalami salah satu dari ciri-ciri balik yang barusan, maka tentunya segala resiko perbuatan yang kalian lakukan, sholat insya Allah dapat pahala dari Allah, puasa tentunya dapat pahala dari Allah. Tapi ketika kalian tidak sholat, tidak puasa, maka dosanya, siksaannya, konsekuensinya ditanggung oleh kalian semua tanpa melibatkan tanggungan dari orang tua kalian semua. Artinya ketika kalian sudah mencapai usia balik, maka wajib bagi kalian melaksanakan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kalian belum mencapai usia balik, maka insya Allah itu merupakan latihan terhadap semua kegiatan yang pahalanya tetap Allah sampaikan kepada orang tersebut, yakni untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Demikian para siswa yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak titip kepada kalian semua, ingat jangan sampai tinggalkan sholat, ingat jangan sampai tinggalkan ibadah puasa, saum, sepanjang kita sehat, sepanjang kita kuat. Ayo niatkan, karena Allah Subhanahu wa taala insya Allah kalau kalian rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tambah rajin baca Quran, apalagi sempurnakan sering berbuat baik kepada orang tua dan sesama, maka Allah akan jamin hidup kalian akan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Itu saja untuk hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.